Halo semua, saya Anastasia Saki Dewi, saya adalah psikolog dan dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu rekan saya. Namanya adalah Mika Bana, ya panggilannya Mika. Beliau adalah seorang konselor, salah satu tim saya juga. Sekarang lagi di London dia, lagi ada urusan dokumen bareng sama suaminya. Kita akan bahas tentang ghosting. Nah, dia sudah hadir, saya akan invite, oke, untuk join. Oke. Halo. Hai, malam. Belum malam di sana ya, Mika ya? Iya, sini baru jam 1. Baru jam satu No, masih siang. siang. Gimana sehat, Mik? Sehat, alhamdulillah, syukurlah. Ini lagi sehat, walaupun karantina, tapi ya sudah Mm-mm. dijalani saja. Sudah dijalani aja, syukurlah ya. Semoga sehat-sehat terus. Musim dingin di sana? Amin. Di sini musim semi, tapi yang Oke. namanya London, itulah kenapa orang Inggris suka ngomong cuaca, karena dalam 5 menit panas, 5 menit kemudian berangin, gitu. 5 menit kemudian Hmm, mendung, 10 menit kemudian hujan, oke. setengah jam kemudian panas lagi. Gitu. Waduh, kayak macam moodnya orang ya, emosi ya Iya, berubah-berubah betul, terus. Oke, Mir. betul. Teman-teman ini ada Mira ya, beliau adalah konselor, salah satu rekan saya juga di Anastasia Associate. Beliau juga punya teman-teman sendiri, timnya sendiri di konseling satir. Jadi kita kolaborasi dan di malam hari ini, thank you Mir, udah mau ngeluangin waktu untuk kita membahas tentang ghosting. Yes, Ya, ini lagi happening banget nih kayaknya nih ghosting ya. mm-mm. Iya, lagi ramai banget ghosting dibahas di mana-mana. So, kita Hmm. langsung masuk ke topik kali ya, Mir ya. Oke. Ya. Mira, kalau ngomongin ghosting, ini kan belakangan Hmm. banyak banget di medsos. Bahkan sebenarnya Mm-mm. udah cukup dari tahun 2020 lah, cukup lama lah ya. Setahunan yang lalu tuh udah mulai sering terdengar istilah ghosting. So, nanti kita Betul. akan ngobrol santai, diskusi aja. Kalau dari aku Mm-mm. seperti ini, dari Mika seperti apa, mungkin teman-teman yang misalkan mau ikutan komen, ikutan sharing pengalamannya boleh, mau ngasih pertanyaan juga boleh. Siapa tahu kita bisa jawab dan apa ya, berbagilah, sama-sama berbagi tentang Yes, apa yang kita tahu. betul. So, ghosting kalau dari saya dulu kali ya, Mik, nanti Mika Boleh, boleh silakan. tambahin. Oke. Yes. Ghosting itu kan kalau dari apa ya definisinya atau terminologinya lah adalah berbayang gitu ya. Kalau kita artikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi kita tahu kalau ghosting itu adalah perilaku yang tiba-tiba menghilang gitu. Bagaikan Hmm, hantu lah ya. Tanpa ada betul. kejelasan, tanpa ada apa ya penutupan yang ideal, tanpa ada penutupan Proper yang ya. proper ya kan. Nah, sehingga itu berdampak nggak enak di kemudian hari. Nah, ghosting Gantung itu kalau ini ya. gantung, betul. Kalau menurut saya ghosting itu dari zaman dulu ya, Mir ya. Mungkin kalau zaman dulu Mm-mm. nyebutnya PHP PHP. ya. Nah, memberi harapan palsu kalau orang-orang zaman dulu ya. Sekarang anak muda trennya di medsos sekitar tahun 2020 kali ya, Mir ya. Mulai di Hmm. Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kalau menurut Mira gimana, Mir, terkait ghosting ini? Eh, apa yang kamu mungkin pahami atau bisa artikan? Samakah atau ada Hmm. tambahan? Ghosting atau ya aku secara logika aja sih, secara logika tuh ghosting malah ininya ghost gitu. Kayak hantu, kamu menghilang seperti Iya. hantu gitu. Jadi apa ya, kayak sesuatu yang kita anggap nyata itu ternyata nggak nyata gitu. Jadi Mm-mm. apa ya, mungkin kalau dalam hubungan hubungan kita ini sepertinya sudah kita planning ke depan gitu ya, ternyata tidak terjadi gitu, Iya. tidak tercapai gitu, dan sepertinya tidak jadi kenyataan gitu, lebih lebih itu ya, Mhm. mungkin ini secara logika aja sih ya, secara Betul, logika betul. mengartikan katanya gitu.
Kalau aku Mhm. ngeliatnya seperti itu. Jadi tiba-tiba menghilang tidak sesuai dengan apa yang dituju di awal gitu ya, Mik ya. Betul. Apa yang dia omongin di Oke, apa awal. yang memberi harapan palsu. Nah, ghosting itu biasanya kita kan malam ini akan ngomongin kaitannya relationship lah ya, hubungan Betul. pasangan. Tapi sebenarnya ghosting itu kan nggak cuman dengan pasangan ya, Mik, tapi dengan orang-orang lain juga bisa gitu. Yes, Mungkin di kantor bisa ya kan, tiba-tiba betul. nggak masuk, tahu-tahu udah cabut kerja di tempat lain. Betul. Dalam hal berhutang, Keluarga, ya. tahu-tahu giliran mau ditagih udah hilang gitu ya. Nggak bayar Betul. tiba-tiba hilang gitu bagaikan hantu. Keluarga gimana Ganti Mik kalau kamu? ganti alamat juga bisa ya itu Nah, kalau bayar utang udah pindah orangnya gitu ya ternyata juga nggak bener. ini. Kalau keluarga juga bisa, kadang-kadang kan orang tua kita mungkin ada pola parenting yang toksik gitu ya, atau mungkin ada satu hal yang mengganggu dalam relasi kita dengan hubungannya dengan orang tua misalnya ya, itu juga bisa ghosting ya kan. Mhm. Misalnya orang tua tanya kabar gitu, tapi karena kita tahu misalnya tahu nih arahnya kemana gitu ya. Biasanya yang belum nikah pasti ditanyain kapan nikahnya gitu. Itu pacarmu yang kemarin gimana gitu. Akhirnya Mhm. kita ghosting. Akhirnya kita nggak bales apa-apa, nggak ngomong apa-apa gitu ya. Anggap nggak ada aja gitu. Itu juga sering terjadi seperti itu ghosting dengan keluarga Menghindar ya. ya. Betul. Mm-mm, mm-mm. Oke, Gitu. jadi ada perasaan tidak nyaman gitu ya sehingga dia melarikan diri, kabur lah ya boleh dibilang gitu ya. Betul, betul. Oke. Menghindar ya. Mm-mm, mm-mm. Terus kira-kira sebabnya kalau kita balik lagi ke kaitannya pasangan ya Mir ya. Kalau menurut kamu Mm-mm. faktor penyebabnya apa aja Mir? Faktor penyebabnya bisa jadi karena rasa takut mungkin ya. Karena gini, kalau kalau kita berpasangan ya atau Mm-mm. berelasi lah dengan siapapun gitu ya, pasti kan ada perbedaan ya. Dan perbedaan ini pasti bisa dikategorikan atau bisa dianggap jadi konflik kalau kalau levelnya meningkat gitu ya. Dan Mhm, ada banyak orang tipenya yang nggak suka ribut gitu ya. mhm, Daripada ribut mendingan diem. Daripada ribut mendingan menghindar gitu. Daripada ribut mhm, mendingan ya udah hilang aja sekalian gitu. Jadi mungkin menurutku penyebabnya salah satunya adalah tipe orang yang menghindari konflik ya, atau melihat perbedaan itu uh, kurang terbuka gitu ya, mungkin kurang terbuka, kurang bisa menanggapi perbedaan dalam sebuah hubungan gitu. Jadi mhm. takut dengan konflik gitu. Jadi lebih memilih untuk menghindar. Kalau aku sih lihatnya seperti itu tuh. Kalau Sari Oke, gimana? oke. Kalau dari aku juga sepakat tuh dalam hal itu ya. Jadi memang ada Hmm. orang yang punya tipe seperti itu. Menghindar itu kadang belum tentu semuanya gangguan. Memang sih ada gangguan yang namanya kan gangguan menghindar. Tapi kadang ada Hmm. perilaku-perilaku menghindar itu yang juga dimiliki oleh orang. Mungkin tahapannya atau spektrumnya belum sampai ke disorder lah. Tapi dia punya pola tersebut. Hmm. Selain menghindar juga kalau menurut aku orang-orang yang melakukan ghosting itu kaitannya dengan minimnya rasa tanggung jawab. Biasanya ada kaitannya dengan itu. Hmm. Tapi ya lihat-lihat kasus sih. Tapi kata-kata ada kaitannya dengan itu. Tanggung jawab Hmm. yang kurang membuat dia seringkali tidak menyelesaikan apa yang dia sudah mulai dengan Betul. proper ya. Jadi ditinggal di tengah Hmm. jalan tanpa ada closing apakah bisa apa enggak, tapi ya udah dia tinggalkan begitu aja. Jadi minimnya rasa tanggung jawab itu bisa mengakibatkan orang berperilaku ghosting dan dia merasa perasaan bersalahnya itu abasementnya ya, kerasa dia bersalahnya itu juga rendah. Jadi menurut dia itu fine fine aja. Nah di situ Hmm. juga kombinasi yang bisa menyebabkan orang melakukan perilaku ghosting. Empati juga Hmm. empati juga jadi salah satu alasan ya. Seringkali Hmm. orang pengennya dapat apa?
kenyamanan, kepuasan dengan berrelasi dengan orang baru gitu ya. Dapat nih euforianya, senengnya gitu ya. Tapi setelah itu dia sendiri ternyata udah tanggung jawabnya kurang, rasa bersalahnya kurang, dan dia juga mungkin punya kecemasan ya. Kita nggak tahu apa yang dicemaskan, Iya, tiap orang akan beda. Terus sama yang kayak tadi Mika bilang, dia menghindar karena mungkin dia yang belum siap, tapi ada gengsi di mana dia nggak bisa mengakui bahwa dia harus menyudahi. betul, Jadi betul, menghilang tiba-tiba. Jadi betul. itu ya Mir ya penyebabnya ya kalau dari kita ya, kombinasi Iya, itu semua. kombinasi itu Oke. semua. Dan tanggung jawab itu juga tanggung jawab ke Mm-mm. diri sendiri dan tanggung jawab ke pasangan juga ya, lengkapnya. Mm-mm. Mm-mm. Karena Mm-mm. tanggung jawab Jadi ke diri kan berarti kita istilahnya orang yang melakukan ghosting itu tanggung jawab ke dirinya kurang karena maksudnya tanggung jawab ke diri itu lebih kepada dia nggak bisa stand up gitu, nggak mm-mm. bisa mengatakan apa hal yang tidak mengenakan misalnya yang perlu dibahas berdua, yang perlu didiskusikan supaya dapat Mm-mm. solusinya gitu, lebih kepada itu. Dan kalau tanggung jawab kepada pasangan itu ya dia akhirnya lebih memikirkan perasaannya sendiri daripada perasaan pasangan kan akhirnya, sehingga ini aja udah hilang aja gitu ya, nggak peduli dia gimana perasaannya gitu, pasangan kita gimana perasaannya, atau Benar. orang yang berelasi dengan kita gimana rasanya gitu. Berarti ada sedikit bumbu-bumbu egois ya di situ ya Mir, di saat dia melakukan Hmm, itu ya. Karena dia yes, ngutamain benar. dirinya sendiri. So, Mm-mm. Lebih kepada heeh, komunikasi satu arah kayaknya ya. Kalau ghosting kan eh ya udahan aja gitu. Jadi komunikasinya nggak jadi dua arah lagi gitu. Jadi dia aja gitu, dia yang memutuskan iya, komunikasi itu. Begitu. benar-benar. Salah satu silent treatment nggak sih Mir kalau menurut kamu ghosting? Ghosting itu Ya, silent treatment level kedua kayaknya. iya ya. Jadi kalau kalau dalam berhubungan kan ada juga ya kita sering sering juga silent treatment gitu ya. Kita diem aja gitu, nggak tidak merespon apapun, tidak bereaksi apapun gitu. Itu ghosting level awal lah gitu. Karena masih bertahan dalam relasi itu kan gitu. Iya, Didiemin betul. aja gitu. Durasinya Kalau masih suatu saat muncul lagi gitu ya. Masih ada betul, penjelasan. Iya, iya. Kalau betul. yang Mungkin ghosting hanya udah parah, Mir, kalau menurut kamu. betul lebih level lanjutan lah, advance. Oke, udah pro Gitu. ya. Udah nggak Iya pakai. benar. Oke, jadi kalau dibilang silent treatment, ya ghosting silent Hmm, treatment, berarti teman-teman juga perlu sadar bahwa silent treatment itu udah ciri-ciri menonjol dari toxic relationship ya. Kita pernah bahas itu ya, Mir betul. ya. Toxic Iya. relationship. Jadi kalau dipertahankan juga suatu saat bisa jauh lebih parah, jauh lebih berbahaya. Jadi so Hmm. ya terimalah sebagai korban itu yang Eh, yang tidak bisa dipungkiri. Oke. betul, betul. So, dinamikanya gimana kalau menurut kamu, Mir? Tadi kita udah bahas tentang faktor penyebabnya apa aja, tapi Hmm. sebenarnya faktor penyebab dan dinamikanya nih kurang lebih mirip ya, orang pelaku ghosting Hmm. seperti yang tadi kita sebut. Tapi dinamika yang terjadi pada korban ghosting deh, Mir. What do you think? Hmm, aku pernah tuh ya nanganin kasus yang isi konselingnya itu udah bersesi-sesi gitu ya, tapi isinya adalah kenapa dia nggak ngomong gitu. Kalau mau udahan kenapa nggak ngomong? Dan selalu ada banyak asumsi gitu yang Hmm, bikin sampai klienku ini nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa kuliah karena dia kebetulan mahasiswa gitu kan ya, mahasiswa atau mahasiswi gitu ya, intinya masih masih mm-mm, kuliah gitu. mm-mm. Um, jadi tidak bisa berfungsi dengan efektif ya, maksudnya beraktivitas dengan efektif karena dia selalu yang dia pikirkan adalah kenapa, kenapa, dan kenapa gitu. Kalau aku lihat sih yang sangat menonjol nih dari aku, yang pertama itu adalah eh, dengan tidak adanya penjelasan jadi kayak dihantui. Apa alasannya gitu. Oke, Gitu. jadi dihantui nggak tenang ya. Jadi boleh dibilang Mm-mm.
korban ghosting itu akhirnya mengalami dinamika psikologisnya tuh kayak emosionalnya di-drain abis-abisan, kayak bingung aja dia ini kenapa Betul. Apa yang dibegitukan, salah gitu, ya. apa yang salah. Benar, benar, benar. Oke. Apa Dinamika yang yang kayak salah? tadi Mika bagiin tentang kliennya sama seperti yang sering kali saya juga temuin, Meg. Jadi Mm-mm. korban ghosting itu selain kayak tadi ya, kliennya Mika juga sering kali kan merasa akhirnya insecure ya. Itu kan tadi yang Mika ceritain, Betul. apa yang salah sama saya, apa yang kurang gitu. Mm-mm. Insecure, berujungnya ada kecemasan, akhirnya ya kecemasan dalam arti mau memulai hubungan baru cemas, terhadap dirinya Betul. sendiri juga akhirnya bersosialisasi dengan orang cemas, takutnya Iya, penilaian nggak pede orang ke ya. dia tuh penilaian orang nggak bagus terhadap dia akhirnya ya Mir ya, jadinya jangan-jangan nanti Mm-mm. orang nggak suka lagi sama kayak si dia ke saya gitu, akhirnya Betul. banyak relasi yang akhirnya dia jadi cemas, kemudian depresi kayak tadi Mm-mm. ya, Ya, Mir, yang mengganggu aktivitasnya, kayak mm-mm. perasaan diabaikan, Betul. Ditolak. Ada ditolak. sesuatu yang salah sama dirinya gitu ya. Dia percaya Mm-mm. bahwa there's something wrong with me gitu kan. Ada, ya pasti ada yang Iya. salah sama aku. Kalau nggak ada yang salah sama aku kan nggak kayak gini gitu ya. Jadi Mm-mm. gambaran terhadap dirinya jadi rendah gitu ya. Cara dia Mm-mm. melihat Mm-mm. dirinya. Harga dirinya juga jadi turun. Padahal sebenarnya Betul. kalau ngomongin dinamika ini, kita kalau inget teori tentang berduka itu ya Mir ya, kan pasti ada circle-nya ya. Awalnya shock Betul. dulu, dibegitukan. Patah hati itu termasuk berduka loh ya teman-teman. Jadi Yes. ada shocknya dulu, ada denialnya dulu ya kan. Kemudian ada Hmm. marahnya, ada Marah. anger-nya ya. Ada juga proses tawar-menawar, bergening gitu kan Betul, ya. bargaining. Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan saya begini, harusnya dia nggak begitu ya, dan lain-lain, proses testing. Pokoknya menyalahkan Tuhan lah, orang lain, diri sendiri, Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. tahapannya memang orang-orang patah hati itu sebenarnya sama kayak berduka, teman-teman ya, sama kayak Betul. habis kehilangan orang yang disayang gitu. Betul. Karena Mm-mm. melepaskan kan, melepaskan sesuatu yang tadinya dikira dimiliki gitu kan, hubungan yang Mm-mm. Mm-mm. tadinya dikira dimiliki bersama ini ternyata satu pihak aja gitu kan. Jadi proses melepaskan, jadi ya, ya sama seperti berduka, betul. Apalagi pas bargaining, pas tawar menawar, Ya, ini effortnya orang yang menjadi korban ghosting ini akan jadi besar gitu ya, hanya untuk mendapatkan penjelasan gitu. Jadi misalnya mencoba menghubungi teman-temannya pacarnya, mantan pacarnya ini gitu ya, kenapa sih dia, kenapa sih gitu. Terus mungkin pergi ke satu tempat di mana dia tahu mantan pacarnya itu pasti ada di situ gitu ya. Itu ya secara emosi juga melelahkan, secara fisik ya kan juga melelahkan karena kita harus meluangkan waktu gitu ya untuk mm-mm. hanya untuk mendapatkan penjelasan gitu. Nah, iya betul. Kadang sampai dia akhirnya berusaha menghubungi si pelaku ghostingnya, ya, merendahkan Betul. dirinya segitunya untuk diperhatikan lagi. Kenapa? Apa yang salah? Kenapa kamu pergi Iya, dan lain-lain? Akhirnya merubahlah dirinya sesuai apa yang, walaupun dia rubah belum tentu orangnya kembali sebenarnya betul. ya. Betul. Oke, jadi dinamikanya kayaknya perilaku ghosting satu kata tapi efeknya bisa kemana-mana ya Mir ya. Waduh. Betul, betul. Oke, udah ada yang nanya sebenarnya. Mm-mm. Eh, Coba saya baca dulu. Ini pertanyaan dari Novianti Shirley sesuai dengan yang mau kita bahas ya. Oke. Novianti tanya tentang gimana cara menyembuhkan korban ghosting biar bisa lupa dan menjalani hidup seperti biasanya lagi. Hmm. Oke, thank you pertanyaannya Novianti. Kita masuk ke tips sekarang ya, Mir, Nah, tentang, sip. silahkan Mira duluan deh. Ya, Silakan. pertama, kalau Mm-mm. bicara lupa, itu nggak mungkin Mm-mm. kita lupa ya. Kalau lupa di apain ya? Kalau lupa, kayaknya itu nggak akan lupa ya. Mau dilupa-lupain Ya, juga ya, mau dibawa tidur, begitu bangun tidur kan pasti inget lagi gitu ya.
Kalau aku tips-tipsnya sih lebih kepada coba kita proses diri kita dulu gitu. Kadang-kadang kita merasa kita berharga kalau kita dicintai orang lain. Nah, coba deh mencintai diri sendiri dulu gitu ya, supaya apa ya, kita nggak merasa dicintai karena ada orang lain yang menunjukkan itu gitu. Kita uh, jadi berharap penuh dengan orang lain gitu. Jadi berharap orang lain yang memenuhi kebutuhan kita. Kalaupun ada orang lain yang cinta sama kita, itu kan bonus ya, dalam arti kata karena memang cocok, karena memang dia cinta gitu, bukan karena terpaksa gitu ya. Seringkali kalau dalam relasi kan kita mengiba gitu ya, mengiba untuk dicintai supaya kita merasa kita cukup berharga, kita cukup baik, kita cukup layak untuk dicintai gitu. Nah, itu sebetulnya adalah tanggung jawab kita kepada diri kita dulu yang pertama kali. Itu sih lebih, itu menurut aku tipsnya pertama, buat diri kita atau proses diri kita, apakah kita layak dicintai gitu ya. Maksudnya apakah kita bisa mencintai diri kita sendiri secara layak, baru orang lain bisa mencintai diri kita secara layak juga gitu. Kalau aku sih lihatnya itu yang pertama. Betul. Ada yang nyapa tuh ya dari Iya, Rina. ada Ibu Rina. Halo Ibu Rina. Halo. Oke, Ibu Rina tips ini dari dosen psikologi nih di Jogja. Oh, halo Ibu Rina, salam kenal. Thank you udah join ya di obrolan kita. Mungkin Bu Rina kalau ada mau berbagi juga boleh loh ya ilmunya Ibu di komen. Kita lagi bahas ghosting nih Ibu dalam relationship. Dulu Sari juga kuliah di Jogja juga ya, psikologi ya? Enggak, di Semarang saya. Di Semarang, sorry. Iya, oke, enggak apa-apa. Oke, jadi tips dari Mika adalah self love ya, yang pertama ya. Betul. Oke, setuju. Supaya nggak pusing mikirin kenapa, apa yang salah sama aku, nggak ada yang salah. Iya, betul. Karena sebenarnya mungkin yang terjadi konfliknya itu di pelakunya, bukan di Anda gitu ya. Kalau misalkan terjadi seperti itu, kayak yang tadi udah kita bilang tuh, faktor penyebabnya bisa di pelakunya ada macam-macam loh. Ketidaksiapannya dia, kurangnya rasa tanggung jawab dia. Pokoknya itu banyak yang konfliknya dari dia gitu. Oke lah kalau misalkan mau melihat ke diri sendiri apa yang kurang, tapi jangan jadikan patokan bahwa dia memperlakukan begitu, itu mendefinisikan saya layak apa enggak, gitu kan sayang banget ya Mir ya. Akhirnya bukannya berproses memperbaiki jauh lebih baik, tapi justru melabel diri jadi nggak oke gitu. Itu yang disayangkan. Oke, ada tips lain nggak Mir? Nanti saya bagian melengkapi supaya bisa menghadapi ghosting. Oh, ini ada satu nih. Kalau kita selalu mencari kenapa gitu ya, itu nggak ada ujungnya gitu. Menurut saya gitu ya, di saat orang tidak memberikan jawaban, itu adalah sebuah jawaban gitu. Jadi nggak usah dicari lagi, itu adalah sebuah jawaban, ya sudah gitu. Dalam arti kata tidak perlu mencari jawaban kenapa gitu, karena itu akan betul-betul tadi menghabiskan energi, menghabiskan energi secara fisik juga, secara emosi yang sebetulnya kita bisa pakai buat hal lain yang lebih bermanfaat gitu. Itu aku lihatnya. Menarik teman-teman ya, tidak ada jawaban itu juga sebuah jawaban loh. Jadi sadar dirilah, jangan terlalu naif ya untuk selalu mengejar jawaban yang apa gitu penjelasan. Tidak dijawab itu udah jawaban yang paling menampar sekali ya, jelas sekali. Iya. Oke. Saya mau nambahin deh, kalau tipsnya dari saya, tadi Mira udah berbagi tips dari Mira, saya ngelengkapin aja. Tips yang pertama kalau dari saya, terima dulu saja bahwa kita memang kena ghosting, korban ghosting, dan itu bukan hal yang memalukan ya. Terima saja gitu, itu bukan kebodohan atau kelalaian atau apapun dari kita, ya memang jalannya
mengalami itu. Jadi anggap itu sebagai suatu pengalaman aja ya, bahwa oh ada loh orang yang kayak begitu. Ada loh hubungan yang seperti ini. Jadi terima dan itu jadikan pengalaman suatu saat kamu bisa cerita buat orang-orang yang mungkin ngalamin ghosting tapi tidak sekuat kamu katakanlah gitu ya. Kamu bisa menguatkan dengan cara kamu. Jadi terima pengalaman itu terlebih dahulu yang pertama. Kemudian eh, tips selanjutnya tadi jangan dihubungin gitu ya. Jangan mengemis-ngemis untuk menghubungi. Jadi bersikaplah lebih bijak, lebih dewasa dalam membawa diri, ya, menghargai diri kamu sendiri. Jadi dengan tidak dijawab, dia hilang, ya itu adalah sebuah jawaban sama kayak yang tadi Mira bilang. Ya sudah, lebih ke healing ke diri sendiri. Jadi tidak berusaha minta dia yang menyembuhkanmu, minta dia Betul. yang mengobati lukamu, tapi kamu obatilah diri kamu sendiri ya. Karena kamu menghubungi dia lagi, mungkin dia akan menjawab gitu. Tapi kemungkinan itu akan terulang lagi juga ada gitu. Dan mungkin di waktu yang akan mendatang bisa jauh lebih parah dampaknya ya. Karena udah misalkan sudah punya lebih banyak keterikatan emosional, punya banyak pengalaman bareng, punya banyak momen-momen kenal temen jauh lebih banyak, kenal keluarga mungkin ya, kita nggak tahu terus tiba-tiba hilang. Jadi saat sudah di ghosting ya sekali atau mungkin 2 kali gitu, ya sudah kamu tahu harus bagaimana. Jadi jangan yang mengejar-ngejar lah kalau sudah dibegitukan. Toxic itu ya Mir ya. Oke. Yes. Kemudian tipsnya apalagi kalau dari saya tadi Mika udah bilang ya bahwa perilakunya itu tidak mengidentifikasikan diri kamu ya, itu memang dianya saja dan kepribadiannya. Kemudian kalau dari saya juga yang penting pahami bahwa nggak mungkin lupa ya, tadi siapa Novianti ya, nggak mungkin untuk bisa langsung lupa gitu ya, karena manusia tuh ada prosesnya ya. Jadi Betul. circle of grief yang berduka itu ya, itu saya kalau nggak salah dari psikiater di Swiss itu yang penelitian dari zaman dulu, bahkan mereka memang meneliti manusia itu seperti itu prosesnya. Jadi sabar-sabarlah dalam melewati setiap tahapannya ya, dari shocknya, denialnya, kemudian apalagi angernya ya, kayak marahnya, depresinya juga pasti ada, tahap sampai ke tawar-menawar ya, sampai menyalahkan, sampai cari solusi, sampai nanti terakhir paling paling sudah paling tinggi levelnya adalah sudah accept, udah menerima. Itu Yes, tentu aja saya pun betul. nggak lupa ya Mir ya, setuju ya Mir ya. Iya, Saya kamu tetap ingat, cuman kamu memaknainya mm-mm. beda gitu. Betul. Mungkin dampaknya ya, efeknya Mm-mm, udah jauh lebih berkurang. Itu yang betul. menandakan sudah mulai healing gitu ya, sudah ada Mm-mm, penyembuhan gitu. mm-mm, Kalau awal-awal mungkin sangat berdampak sekali, sangat terasa sekali, sangat ada banyak perubahan gitu ya. Tapi kalau kita proses, kalau kita sempatkan waktu untuk ya tadi ya memproses diri bahwa ini bukan salah kita gitu ya. Mungkin uh, cara orang memperlakukan kita, terutama pasangan kita ini, gitu ya, itu mm-mm. menunjukkan diri dia yang sebenarnya, gitu kan. Kalau dia memperlakukan kita dengan tidak baik, berarti ya memang dia tidak baik, gitu. Dia orang yang tidak baik, Iya. artinya dia tidak cocok buat kita. Nah, kalau sudah tidak cocok buat kita, kenapa kita maksain, gitu kan ya. Apa Mm-mm. tuh, apa sih yang sebetulnya terpenuhi dengan segala sesuatu yang nggak cocok, gitu kan. Nah, jadi lebih berfokus kepada itu. Artinya kita punya kesempatan untuk cari yang lebih baik, gitu kan ya. Betul, iya iya, setuju. Ya siapa Iya, tahu yang abis itu ternyata memang mentalmu dipersiapkan untuk dapat yang lebih baik gitu kan, memang harus naik iya, kelas. Iya, betul. oke, sip. So itu tadi ya tips kalau misalkan jadi korban ghosting. Nah, tapi kalau Mm-mm. preventifnya menurut kamu gimana, Mir? Tips supaya Yes. terhindar, supaya nggak jadi korban ghosting nih.
Jadi baru awal kenal Hmm. gimana caranya? Kalau dari kamu dulu deh, Mir. Gimana, Mir? Kalau dari aku, mungkin belajar komunikasi, terutama membahas hal-hal yang bikin nggak nyaman gitu ya. Karena Mm-mm. tadi kan ghosting itu kan karena menghindar untuk membicarakan sesuatu yang nggak nyaman ya, menghindar untuk misalnya mengakhiri hubungan gitu ya. Mm-mm. Bahkan kalau menurutku ya ada juga orang yang caranya mengakhiri hubungan yang kamu terlalu baik untuk aku gitu kan, itu kan juga cara ya. Iya, betul, betul, betul. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Enggak, pokoknya kamu terlalu baik buat aku gitu. Iya, aneh Intinya banget mau ya. putus gitu. Mm-mm. Walaupun ngomongnya kayak gitu ya kan. Tapi Iya. istilahnya ghosting ini bahkan nggak cukup bisa ngomong seperti itu gitu ya untuk mengakhiri hubungan. Mm-mm. Nah, berarti apa ya, lebih kepada tadi berusaha atau melatih gitu ya, kalau kalau ini masih pacaran artinya kan kalau memang mau ke jenjang pernikahan, nah namanya pernikahan kan udah semua hal dibahas ya, istilahnya udah bukan masalah pacaran lagi, masalah ketemuan di mana, masalah nonton jam berapa gitu ya, udah nggak kayak gitu lagi kan ya. Kalau pernikahan kan udah masalah tagihan listrik gimana, masalah anak gimana gitu kan. Ya kalau Eh, hal-hal yang udah nggak nyaman di awal untuk dibicarakan dengan lebih terbuka aja udah susah gitu, gimana nanti gitu kan. mm-mm. Mm-mm. Jadi preventifnya adalah bagaimana sama-sama sebagai tim gitu ya dalam pasangan untuk belajar mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin gak nyaman itu, kalau menurutku seperti Oke, itu betul. preventifnya. Dari awal sudah di apa dibiasakan komunikasi dua arah gitu ya, nggak satu arah tiba-tiba Betul. ngikutin yang satu maunya hilang gitu ya, yang satu dipaksa untuk mengikuti kehendaknya yang satunya dengan cara yang satunya seolah-olah hilang ngambek gitu, jadi yang satunya ngikutin itu Iya. akhirnya nanti bisa ghostingnya dalam banyak hal akhirnya ya, nggak cuman Hmm. cinta-cintaan tapi ghosting dari berbagai tagihan dan Iya, juga betul. hutang-hutang dengan orang pasangannya yang disuruh bayar. Wah, tuh mabok Iya. lagi. Kalau dulu, zaman dulu Oke. ada lagu tuh. Ini udah ketahuan nih zamannya nih. Zamannya beda. Pulangkan saja gitu kan. Waduh. Aku pada ibuku. Wah, itu udah ghosting juga Iya. tuh. Apa maksudnya? eh Ya pulangin Iya. aja lah kalau ini buaran aja gitu. Ketahuan nih angkatannya angkatan Benar-benar. berapa ya. Aduh. Oke. Oke, setuju. Mi. Kaitannya komunikasi itu penting dari awal harus Hmm, sudah dicek ya, yes, disadarin cocok apa yes. enggaknya. Hmm. Kalau dari aku, mungkin nanti nih Mika kalau mau nambahin tipsnya supaya terhindar dari ghosting ya, supaya nggak jadi korban ghosting itu yang pertama jangan terlalu bucin dulu kalau di awal ya. Yes, Jadi yes. lebih lebih apa ya, tidak terlalu terburu-buru untuk berpikiran terlalu jauh, padahal tidak ada hal-hal yang mengarah ke situ. Jadi seolah-olah baru kenal, udah aku kenalin ke semuanya, keluargaku, teman-temanku, aku sudah eh, majang kamu di mana-mana, itu akhirnya membuat pasangannya jadi nggak nyaman, jadi takut gitu ya. Ini kok saya mau dibawa ke arah mana gitu ya? Kok saya udah ditenteng kemana-mana, digandeng kemana-mana, terus sudah dikasih banyak tuntutan, harapan, apa beban lah yang terlalu jauh, jadi tidak bertahap. Jadi itu akan menimbulkan perasaan nggak nyaman. Jadi jangan terlalu bucin, jangan terlalu expect too much ya sama orang lain, dan juga tips Hmm. buat kita mungkin ya sama-sama kita sadarin adalah ya bertahap lah ya, terbuka cerita dari personal ke personal. Jadi pelan-pelan sama-sama ya, aku terbuka ke sini, kamu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi nggak Yes, langsung yang expect betul. too much, karena ya bisa jadi nggak nyaman atau bisa jadi juga kamu terlalu membayangkan dia masa depanmu dan lain-lain, akhirnya dia juga kalau pergi semakin berharap lebih, sakitnya juga semakin Iya, besar. Jadi lebih baik makin apa ya, betul. Bertahap berproses ya, lah, bertumbuh bertahap. bersama. Gitu. Kemudian tipsnya supaya terhindar, tadi setuju juga sama Mika ya, kaitannya dengan komunikasi.
Kemudian apa ya? Toleransi juga harus di apa? Diperhatikan. Bukan berarti terus oh ya saya toleransi sih kalau dia nggak bales saya 1-2 hari, mungkin dia sibuk gitu. Toleransi Mhm. yang seperti itu juga perlu dipikirkan kembali ya, sesibuk-sibuknya orang Betul. eh, ngerti lah ya kalau udah sehari 2 hari dia baru balas 2-3 hari kemudian alasannya chatnya ketumpuk lah, lagi sibuk kerja, lagi apa. Eh, ya boleh dipikirkan ya, sesibuk-sibuknya orang masa untuk balas kamu nggak ada waktu sampai segitu, sekian lamanya. Itu udah fase-fase tahap-tahap udah mau menghilang tuh ya, sehari, 2 hari baru balas, 3 hari, lama-lama celing, hilang. Seminggu, Betul. sebulan gitu. Lama-lama udah nggak ada kabar. Jadi toleransinya juga harus yang masuk akal. Ya. Betul. Dan perlu dikomunikasikan Mm-mm. juga sih, ya kayak gitu kan ya. Ya. Toleransi itu perlu perlu dibicarakan gitu. Saya bisa mentoleransi kamu sejauh apa gitu. Mm. Jadi kalau kita udah kasih tahu duluan, maka pasangan kita juga jadi tahu kan kalau dia memang masih ingin bertahan dalam sebuah relasi, dia pasti akan menghargai level toleransi kita gitu kan. Betul, dia akan coba usaha lah ada perbaikan walaupun mungkin nggak drastis sesuai harapan kamu, tapi seenggaknya dia udah ada mengarah ke situ ya. Jadi Betul, betul. harus Aku logik. Mm-mm. betul. Aku mau nambahin lagi satu lagi. Boleh. Relasi dengan pasangan itu nggak kayak beli baju, kamu nggak suka, kamu buang gitu. Mm-mm. Relasi itu, apalagi dengan pasangan dan dengan keluarga, terutama gitu ya, kalau kita nggak suka, kita nggak bisa langsung buang gitu aja gitu kan. Mau nggak mau, kita belajar untuk memperbaiki relasi gitu. Jadi, dengan siapapun ya, kalau kita uh, terbiasa untuk menghindar, maka kita perlu belajar untuk memperbaiki relasi gitu. Jadi menghadapi dalam arti kata ya kalau ada satu hal yang tidak mengenakan, yuk kita bahas sama-sama solusinya seperti apa gitu untuk memperbaiki hubungan kita ke depannya seperti apa gitu sih. Mm-mm. Aku lihatnya gitu karena kalau terbiasa menghindar itu kan ya kayak beli baju aja ya istilahnya, padahal relasi Iya, dengan pasangan itu nggak kayak beli baju gitu, dengan iya orang tua juga betul. gitu Iya, betul betul. begitu. Jadi kalau kamu beli barang aja bisa kamu sayang-sayang, kamu rawat ya. Kenapa kamu berani Mm-mm. untuk ngajak ngomong orang berjanji sesuatu tidak dirawat, dipelihara janjinya. Padahal itu lebih lebih apa ya? Lebih punya emosi naik turunnya gitu. Kamu attach something tapi terus kamu abaikan begitu aja itu wah sayang sekali ya. Jadi Betul, rasa tanggung tanggung jawabnya jawab. dipertanyakan tuh ya. Apa yang kamu mulai Betul, bisa kamu selesaikan atau tidak? Jika tidak, iya, ya itu pertanyakan tanggung jawabnya dia ya. Jangan-jangan dia seperti itu nggak cuma sama kamu, tapi di kerjaannya dia, di kesehariannya dia betul, juga kayak gitu. Jadi jangan terlalu sedih-sedih atau capek untuk ngeblame diri sendiri, merendahkan diri sendiri karena betul, mungkin itu pola dia. Jadi betul. Kesempatan oke. cari yang lebih baik, udah gitu. Iya. Oke, so ada pertanyaan dari Iya, Andrew ini ada. Mulia. Nah, ini Hmm. Mir. Mau nanya, which one better? Toleransi atau kompromi? Thank you pertanyaannya Andrew. Silahkan Mira. Hmm. Kamu dulu Oke, deh. kalau kalau aku ditanya which one better, kalau aku ini dua hal yang nggak bisa dibandingkan sih menurut aku ya. Karena ini sama-sama sama-sama mengisi gitu. Kayak Mm-mm. toleransi itu lebih kepada batasan kita, kalau kompromi lebih kepada batasan yang dibicarakan gitu, batasan yang dikomunikasikan. Kalau menurutku seperti itu. Jadi kalau toleransi ini nggak dikompromikan atau nggak dibicarakan, nggak didiskusikan, ini jadi satu arah dan kita nggak bisa sebagai, maksudnya dalam hidup berpasangan kita nggak bisa baca pikiran pasangan kita gitu kalau toleransi ini nggak dibicarakan gitu. Maka menurut aku toleransi itu sangat penting, kompromi juga sangat Mhm. penting gitu. Mhm. Dalam kalau ditanya which one better, aku nggak bisa jawab which one better karena ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi istilahnya um,
apel sama jeruk buah mana yang paling baik gitu, nggak ada yang paling baik Oke. gitu. Ini beda beda ini beda beda apa ya, beda penjelasan aja sih menurut aku Mm-mm. Oh, gitu, setuju, dan setuju. sama-sama Ya, dibutuhkan dalam sebuah hubungan berpasangan gitu. oke, ya, ya. Saya setuju sama Mira ya. Eh, Kalau dari saya perumpamaannya tadi saya terpikir gini, bagaikan gas sama rem. Jadi dibutuhkan dua-duanya Hmm, saat menjalani hubungan ya, saat yeah, jalanin sesuatu. Dua-duanya sama-sama penting ya. Kalau eh, katakanlah toleransi itu agak-agak ngerem, kita agak-agak nginjek rem gitu ya, itu toleransi. Kita agak bertoleransi dan kompromi ya jalan tapi pelan-pelan. Gasnya di jalan tapi nggak yang gas gitu. Tapi semuanya hmm, harus jalannya beriringan smooth. Jadi berkelanjutan ya Mir ya nggak bisa dipilih salah iya, satu. betul. Oke, Nggak bisa dua-duanya ngegas terus, dibutuhkan. nggak bisa ngerem terus. Mm-mm, mm-mm. Karena dua-duanya toh sebenarnya bagian satu sama lain loh kalau di kita Betul, kita kita perhatikan ya dalam toleransi melengkapi. itu secara nggak sadar kita ada kompromi sama diri kita sendiri ya kita Betul. toleransi sama kesalahan kamu tuh saya lagi kompromi nih sama ego saya sendiri. Di satu sisi saat Hmm, saya berkompromi dengan Anda, itu saya menoleransi Anda maunya apa gitu. Jadi sebenarnya dua hal yang jadi satu, nggak bisa dipisah atau dipilih salah satu. betul. Oke, Begitu. begitu Andrew jawaban dari kami semoga menjawab ya. Yang lain kalau mau ada pertanyaan boleh gitu. Oke, Mm-mm. tadi kita udah sampai ke tips preventif dan juga solutifnya ya. Sekarang Mm-mm. gimana sebelum kita ke closing kita itu Mir mengenai bagaimana cara mengakhiri hubungan yang ideal tanpa Hmm. melakukan ghosting. Monggo, Mira. Yes, ini berarti kita membicarakan sesuatu yang nggak nyaman, ya kan? Mm-mm. Nah, kalau mengakhiri hubungan berarti mengakhiri harapan, ya kan? Harapan untuk Mm-mm. membina relasi yang lebih jauh. Nah, ini kalau menurutku kita bisa bicara aja ya bahwa relasi ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk masa depan gitu. Walaupun Mm-mm. menyakitkan, tapi ini membuka kesempatan untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik gitu. Dan kalau Mm-mm. sebenarnya yang membuat memutuskan hubungan jadi berat adalah karena kita merasa bertanggung jawab atas perasaan pasangan kita gitu kan ya. Um, Ya, dalam hal ini kita bertanggung jawab bahwa kita mengakhiri ini dengan baik-baik gitu ya kan, ini lebih baik daripada sekedar meninggalkan begitu saja gitu kalau menurutku seperti itu. oke. Jadi lebih kepada bicarakan bahwa hubungan ini tidak membawa kita pada apa yang kita harapkan gitu, bahwa pada relasi masa depan yang kita harapkan. Ya kalau kalau ditanya kenapa ya kasih tahu aja alasannya, dinamika kita berdua, komunikasi kita berdua misalnya kurang sehat, contohnya A, B, Mhm. C, D. Terus kalau misalnya pasangan ini mencoba, aku bisa berubah gitu ya. Kita bisa bilang, aku percaya kamu bisa berubah, tapi menurut aku itu perlu dibuktikan walaupun kita sudah tidak bersama gitu kan bisa juga Oke, gitu ya. bisa ya. Artinya kebaikan ini dilakukan untuk dirimu sendiri, bukan karena kamu menjadi pasanganku gitu. Oke, Seperti itu. Ini jadi bagus. ngajarin putus yang baik gitu ya. Apa? Tapi bagus ya, bagus. Jadi itu tips dari Mira. Kalau dari saya, pakai cara Mira itu juga sangat baik ya. Kalau pasangannya Hmm. tetap ngerongrong, jangan putus, aku akan berubah dan lain sebagainya. Sadarilah bahwa manusia itu eh, aduh, punya pola yang sudah tertanam dari lahir ya, kepribadian, Iya. temperamen dan lain sebagainya, genetik psikososial dia tumbuh itu udah seperti itu ya. Andai kata berubah pun itu sebenarnya karena tadi sama kayak pertanyaannya Andrew, karena dia bertoleransi atau berkompromi atau ngerem-ngerem gitu. Yang suatu saat bisa aja Hmm. dia remnya blong ya, namanya bawaan Betul. dari dianya seperti itu. Nah, akan lebih baik di saat bisa menyudahi hubungannya juga dengan apa komunikasinya
clear ya. Jadi tidak Hmm, menyalahkan satu pihak tapi juga jelaskan dinamikanya sama kayak yang tadi Mira bilang ya. Keseluruhannya apa yang terjadi sebab akibatnya, logikanya bagaimana ya, resiko dan tidak nyamannya apa supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa disalahkan atau disudutkan tapi benar-benar betul. memahami bahwa memang ini tidak bisa lagi dilanjutkan. Kalau perlu komunikasi juga dengan pihak-pihak keluarga yang lain ya, apalagi kalau sudah sampai kenal keluarga, saudara dan lain-lain, supaya hubungannya tetap baik dan tidak ada salah paham gitu ya Mir ya. Jadi akan lebih Betul. baik, hubungannya tetap oke. Jadi suatu saat nggak sengaja ketemu juga nggak yang apa, Awkward ya, iya, aneh. awkward, kikuk dan Canggung, canggung. lain-lain, canggung Ya, ya. Karena sudah diawali baik-baik, diselesaikan baik-baik, ditutup mungkin dengan say thank you ya, sudah berproses bersama, sudah yes, mau bertoleransi, berkompromi. Jadi nggak cuman masalahnya yang dibahas pada saat putus, tapi juga pendewasaan apa yang didapat setelah betul, selama ini bareng, supaya betul. sama-sama merasa bertumbuh lah. Yes, Tapi saling menguatkan bahwa akan ada orang lain yang jauh lebih klik untuk satu sama lain. betul. Jadi jangan fokus pada problem aja ya, mungkin harus fokus juga sama kebaikan yang dia lakuin karena pasti ada kebaikannya lah. Nggak mungkin Pasti, pasti. jelek-jeleknya doang. Oke, itu tips dari kami ya teman-teman kaitannya tentang how to end your relationship tanpa ghosting lah ya, dengan Betul. ya pasti ada terluka, pasti ada sedih karena keluar dari kebiasaan, ya kan, keluar dari Yes. eh, apa, kedekatan yang mungkin udah dibina sekian lama, tapi setidaknya mm, meminimalisir lah ya Mir ya, kayak yang tadi kita bahas Ya, tuh, perasaan-perasaan insecure, harga diri rendah dan lain-lain lebih terminimalisir kalau yes. diakhiri seperti itu. So, mari Betul kita masuk ke banget. closing. Wah, so-nya saya kenceng banget nih. So, silakan Mir, kamu mau memberikan closing statement apa sebelum kita akhiri? Hmm, closing statement, ghosting. Ya, kamu bukan setan, kamu bukan hantu gitu ya. Oke. Jejak jejakmu masih ada gitu ya. Artinya Ya, kalaupun kalaupun sudah tidak berpacaran, ya kan tetap masih ada di dunia ini gitu. Artinya ada banyak kesempatan di mana mungkin akan bertemu, mungkin kita punya satu teman yang sama atau banyak teman yang sama gitu ya. Jadi um, apa nih kata Mutiara buat koran ghosting? korban ghosting. Intinya Hmm. intinya sih akhiri dengan baik-baik lah kalau menurut aku gitu ya, nggak perlu harus sebegitunya gitu ya, mencampakkan orang seperti beli baju baru gitu. Aku sih Ya, apa namanya ya, closing pointku seperti itu. Gitu. oke. Bagus, Mir. Kalau dari saya, closing statementnya semoga juga Hmm. apa ya, bisa bisa diterima sama Novianti ya, karena tadi minta closing statementnya untuk korban ghosting. Kalau Hmm. saya Korban. Oh, oke. Okay. Hmm. korban, kalau saya loh cari ilham dulu. Nah, Kalau saya mungkin teman-teman ya, korban ghosting, jadi korban ghosting itu bukan aib kok ya, bukan suatu kegagalan. hmm. Kebetulan aja mengalami seperti itu dalam hidupnya. Jadi terima yang pertama, kalau mau pulih harus menerima dulu, jujur Hmm. dulu, mengakui apa yang dirasain, emosinya sampaikan ya, karena manusia nggak mungkin emosinya cuma yang baik-baik aja. Ya, emosi itu Betul. ada takut, ada marah, ada cemas, ada kesel, itu semuanya manusia kok, manusiawi ya. Jadi Betul. diterima dulu, dikenali dulu saya merasa apa, kemudian dipisahkan ya, bahwa perilaku dia itu tidak mendefinisikan saya seperti ini. Kalaupun Yes. Anda dalam lubuk hati menyadari bahwa ada kekurangan di diri Anda, ya sudah, fokus diperbaikin itu untuk kedepannya yang lebih baik. Tapi jangan paksakan dia untuk menerima Anda karena Anda sudah berubah, enggak gitu ya. Jadi lebih baik Hmm. dia pergi sekarang daripada dia pergi nanti dan Anda membawa lebih banyak luka. Jadi terima Betul. saja apapun yang terjadi, itu pasti eh,
di waktu yang tepat itu udah ada yang ngatur. Jadi ya sudah Betul. berproses lah di situ. Yes. Itu Cari mungkin yang baru, closing. Nah, yang lebih baik. iya betul itu dari Mira ya Nov, cari yang baru tuh Novianti. Iya, Oke. kita jadi Mm-mm. tahu apa yang kita suka dan apa yang nggak kita suka, ya kan? Pacaran kan intinya Ya, seperti itu. Jadi kita bisa iya cari yang betul. lebih memenuhi apa yang kita suka, gitu, Iya, dari iya. orang lain. Jangan berpikir pacarannya dalam pacaran itu pengen dia berubah gitu. Karena mungkin lebih ke beradaptasi ya dalam pacaran berapa tahun itu beradaptasi. Kacamata saya ngelihat dia seperti ini, saya bisa terima nggak ya? Kalau saya nggak bisa terima, jadi lebih ke justru ke diri sendiri nih, membiasakan Hmm, diri. Kalau misalkan udah berusaha bertahun-tahun membiasakan diri masih nggak bisa terima dia, ya sudah gitu kan. Berarti kan tidak bisa, jangan justru dianya yang disuruh berubah ya. Nanti takutnya betul. kecewa. Takutnya kecewa Yes. malah kasihan Jadi untuk kedua terpaksa belah juga kan? pihak. Mm-mm. Iya, beban juga untuk yang satunya. Oke, wah asik sekali pembahasan malam ini ya. Oke, terima kasih Mira atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya ya kan, berbagi Yes. perspektif yang Sama. menarik gitu ya, insightful banget. Semoga apa yang kita sampaikan di sini ada manfaatnya buat mereka yang nonton. Mungkin ada yang nggak join di sini, tapi join nanti ya nonton delaynya IGTV-nya gitu. Semoga apa ya, sedikit banyak lah ya, agak-agak oh iya, saya harus seperti ini, saya harus lebih semangat, saya harus menerima dan lain-lain. Kita berharap jadi manfaat lah buat teman-teman. Gitu kali ya Yes. Mir ya. Cukup ya Terima kita kasih tutup ya juga, Mir. Sari. Ya, terima kasih teman-teman yang Mm-mm. sudah gabung. Terima kasih semua. Dadah. Sehat-sehat Mira. Iya, Bye-bye. sehat-sehat juga, Sari, teman-teman.